saudara, inilah CTN Channel, memulihkan dan membangun. Kali ini menyajikan tentang vision atau karunia penglihatan. Silahkan tonton video ini. Saya berharap saudara dalam keadaan sehat dan sejahtera. Terima kasih. Jangan lupa tekan subscribe dan like ya. Terima kasih atas dukungannya. Karunia penglihatan adalah suatu karunia yang diterima seseorang sehingga bisa melihat di alam roh suatu benda atau peristiwa atau orang yang orang lain tidak melihatnya. Itulah karunia penglihatan atau vision. Saudara-saudara, karunia penglihatan dialami banyak tokoh-tokoh yang tertulis dalam kitab suci, tapi juga terjadi juga banyak orang dikaruniai untuk hal ini dalam masa sekarang ini. Seperti saya mengalami banyak penglihatan sehingga saya bisa berbicara seperti ini. Sehingga orang menyebut saya sebagai seorang indigo. Tapi bagi saya lebih pasnya adalah kasih karunia Tuhan. Maksudnya ini, sewaktu-waktu saya tidak bisa menginginkan melihat dalam alam roh terus saya melihat, tidak. Tetapi jika Tuhan berkehendak, maka sewaktu-waktu saya bisa melihat apa yang sedang terjadi di alam roh itu, sedangkan orang lain di dekat atau sekitar saya tidak melihat atau tidak mendengar apa yang terjadi di alam roh itu. Dan karunia penglihatan ini untuk meneguhkan, memperkuat pekerjaan, pelayanan, pemberitaan kabar baik, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Saudara-saudara, saya akan berikan beberapa contoh. Saya ketika di jalan melihat ada seorang pemuda yang sedang naik motor dalam suatu tikungan. Nah, saya melihat ada sesosok makhluk seperti kera besar berbulu lebat langsung menaiki di pundak orang itu yang sedang mengendarai motor itu. Kemudian kedua kakinya yang lain memegangi setang kemudi sepeda motor itu. Sehingga saya yang di belakangnya, yang kecepatannya sekitar 60 km per jam, saya melihat orang itu berusaha membelokkan tapi nggak bisa. Karena dipegangi oleh makhluk itu setangnya. Otomatis lurus terus dan akhirnya apa saudara? Kan harusnya belok di tikungan itu dia lurus dan di sudut pas itu ada pohon besar. Perindang jalan itu langsung ditabraknya. Otomatis pemuda itu dalam kecepatan seperti itu harus mengalami kecelakaan. Motornya remuk, orangnya juga sangat parah menderita. Kemudian yang kedua, penglihatan yang kedua. Dalam waktu yang berbeda, saya sedang naik sebuah bus angkutan umum yang sedang berhenti di tepi jalan dekat suatu perempatan karena menurunkan penumpang. Kemudian tiba-tiba dari arah samping kanan mobil yang kami tumpangi ada truk besar melaju dengan tepat, mau belok tapi tidak bisa sehingga oleng dan menabrak bus yang sedang saya tumpangi sedang berhenti karena menurunkan penumpang tadi. Dan tiba-tiba saat itulah saya melihat sekelibat bayangan malaikat. Saya dirangkulnya. Tiba-tiba saya sudah keluar dari bus itu 2 meter sebelah kirinya. Dan saya melihat bus itu sudah tertabrak truk yang sangat besar itu bergeser ke kiri sekitar 3 meter. Dan saya sudah keluar. Bisa melihat bus itu ringsek dan mendengar banyak jeritan orang dari dalam bus itu. Itu penglihatan yang kedua. Penglihatan yang ketiga yang saya sampaikan kepada saudara.
ketika saya sedang berdoa di dalam roh, maksudnya berdoa dengan bahasa lidah sebagai kasih karunia, manifestasi Roh Kudus. Saya sedang berdoa dan tengah-tengahnya berdoa, saya melihat dua teman saya yang sudah lama sekali tidak pernah ketemu. Dan ketika melihat itu, doa saya semakin kencang, saudara. Saya berseru terus di dalam doa bahasa lidah itu. Dan setelah itu reda, merasa lega bahwa sesuatu sudah ada jawaban. Itulah 3 hal, saudara. Dan untuk yang terakhir, yang ketiga, tentang doa bahasa lidah tadi, saudara, yang saya lihat di dalamnya, beberapa hari kemudian saya dapat telepon dari teman saya yang jauh di luar kota. Dia menyatakan, apakah kamu pada jam ini, hari ini berdoa untuk saya? Saya bilang, iya betul, saat itu saya melihat kamu di dalam alam roh, dalam doa saya. Dia mengatakan, puji Tuhan, karena saat itulah saya sedang menumpang sebuah angkutan umum, kemudian di tikungan karena remnya plong, masuk ke jurang sekitar 15 meter, banyak yang mengalami sakit dan bahkan ada yang meninggal, tapi saya selamat. Saya berdua selamat dengan adik saya. Disitulah pada saat terjadi itu saya ingat kamu. Nah, inilah saudara-saudara, pada saat dia ingat saya pas berdoa untuk dia. Dan ternyata saya baru mengerti penafsirannya, bahwa ketika saya berdoa dalam roh dan melihat teman saya tadi, tapi tidak melihat kejadiannya yang sedang dialami, saya sedang mendoakan teman saya itu. Dan Tuhan menolong teman saya itu sehingga meskipun kecelakaannya berat, mereka tidak mengalami luka berat. Mereka selamat karena Tuhan menolong mereka, karena saat itu ada yang berdoa memohon keselamatan yang diucapkan dalam bahasa rahasia, bahasa lidah kepada Elohim. Itulah yang saya alami. Kemudian saudara, saudara bisa melihat di dalam Kisah 10, Petrus, seorang Bani Yehuda, murid Yesua, ketika sedang naik loteng mau doa, tapi dia merasa lapar, kemudian dia mau makan. Sedang menghadapi hidangan makan itu, sedang mau makan, tiba-tiba rohnya dibawa ke alam lain, yaitu alam roh. Jadi dia setengah sadar, melihat langit terbuka, kemudian turun dari langit itu ke bawah. Satu wadah seperti kain lebar yang keempat ujungnya terikat, turun sampai ke tanah. Di dalam wadah tersebut berisi segala jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar atau binatang mengeriap, juga burung-burung. Dan saat itu dia mendengar suara, bangkitlah Petrus, sembelihlah dan makanlah. Itu dia dengar dalam alam roh. Kemudian dia menjawab, tidak Tuhan, saya tidak pernah makan yang cemar atau yang najis atau yang haram. Kemudian terdengar suara lagi, apa yang Elohim atau Tuhan takhirkan, janganlah engkau mencemarkannya. Atau ada yang tag lain mengatakan ini, apa yang dinyatakan takhir atau halal oleh Tuhan, engkau tidak boleh mengatakan itu najis atau haram. Saudara-saudara, yang ketiga tadi, apa yang Elohim takhirkan, janganlah engkau mencemarkannya, diulang 3 kali. Setelah itu dia melihat kain lebar, satu wadah yang berisi binatang-binatang tadi, diangkat lagi naik ke langit, lenyap. Dan saat itulah penglihatannya selesai,
Kemudian Petrus merenungkannya. Tapi saat itu dia belum tahu apa maksud penglihatan itu. Baru beberapa hari kemudian dia tahu lewat pengalaman pelayanannya. Saudara-saudara, bagi seorang Yehuda seperti Petrus, itu ada dua hal yang menurut tradisi mereka, dua hal itu yang dinyatakan haram atau najis. Pertama, jenis makanan atau daging yang tidak boleh dimakan. Dan itu larangan keras dari Tuhan mereka. Kemudian yang kedua, bagi Bani Yehuda adalah percaya penuh bahwa mereka itu suatu bani yang sudah dipilih, dikuduskan, sehingga disebut orang-orang kudus. Sedangkan Bani Goyim di luar Yehuda itu dikatakan najis, kotor. Nah, ada dua hal itu, saudara. Jadi kalau makan makanan yang tergolong najis, itu mengapa harus dihadapi Petrus? Kemudian yang satunya dia belum pikirkan. Saudara, kita perlu mengerti makanan yang dianggap najis untuk suku Yehuda seperti Petrus itu makanan yang bagaimana? Semua jenis makanan yang tidak boleh dimakan karena itu dikatakan najis atau haram oleh Tuhan itu tertulis dalam kitab Imamat atau Wayikra pasal 11. Yang antara lain di situ dijelaskan, yang pertama binatang berkaki 4 yang najis adalah contohnya babi. Nah, itu tidak boleh karena babi itu dinyatakan najis atau haram. Saya dulu ketika belum mengerti, saya senang makan babi. Tetapi setelah mengerti dibukakan Tuhan tentang firman ini, saya sampai sekarang ini belum pernah dan tidak akan makan daging babi. Karena itu dilarang oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, saya beri contoh yang mengeriap, yang menjalar seperti daging ular, dilarang, najis, haram. Kemudian berikutnya yang sejenis burung yaitu kelelawar, tidak boleh dimakan. Karena itu tergolong najis dan cemar. Juga banyak yang lain. Silahkan saudara kalau mau apa jenis-jenis yang dilarang. Karena itu najis atau haram, bisa dilihat di dalam kitab Wayikra atau kitab Imamat pasal 11. Nah, di situ ada larangan. Akulah Elohim yang kudus. Jadi kamu harus hidup dalam kekudusan. Itu perintahnya. Tidak boleh menyentuh, tidak boleh makan daging yang dilarang tadi. Itu diyakini Petrus. Sehingga ketika di dalam penglihatan itu suruh makan makanan yang dilihat dalam wadah turun dari langit tadi untuk dimakan, Petrus tetap bilang, tidak, saya belum pernah makan yang najis atau cemar. Berarti apa? Petrus menguji penglihatan dari apa yang sudah tertulis, yaitu kitab suci. Kemudian dia tetap bertahan dalam penglihatannya, tapi belum memastikan apa itu yang dimaksud. Akhirnya beberapa hari kemudian ketika dia diundang melayani kepada keluarga Cornelius. Kita perlu tahu keluarga Cornelius yang mengundang Petrus ini adalah bukan Bani Yehuda, tapi Bani Goyim, bangsa lain. Dan Petrus berdoa dan Roh Kudus meneguhkan supaya tetap melayani mereka. Sebab bagi tradisi Yehuda, kalau berhubungan dengan Bani Goyim itu najis, menjadi cemar. Karena itu Petrus ragu-ragu, tapi ada pimpinan Roh Kudus, akhirnya boleh melayani mereka, mereka melayani. Ketika Petrus di rumah Cornelius yang banyak orang keluarganya itu sedang berkhotbah, turunlah Roh Kudus
dan mereka dipenuhi Roh Kudus. Disinilah Petrus dan kawan-kawannya melihat ternyata karunia Roh Kudus dikaruniakan juga untuk bangsa-bangsa lain, yaitu Bani Goyim. Mengapa mereka tahu bahwa mereka itu dipenuhi Roh Kudus? Karena mereka setelah dipenuhi Roh Kudus berbahasa lidah, memasyurkan nama Elohim yang disembah Bani Yehuda. Akhirnya apa, saudara? Dari kejadian itu Petrus mengambil kesimpulan, inilah jawabannya. Ternyata Bani Goyim, bangsa lain selain Yehuda yang dianggap najis itu ternyata juga berkenan di hati Tuhan untuk mereka beroleh karunia Roh Kudus. Dan itulah menjawab apa yang dilihat dalam penglihatan tadi. Ternyata binatang-binatang yang dinyatakan najis yang harus dimakan tadi adalah bukan makan makanan yang mereka lihat yang sesuai kitab Vayikra pasal 11 tadi tentang makanan fisik, tetapi yang dimaksud dalam penglihatan yang Petrus tadi suruh menyembelih dan makan itu adalah Bani Goyim atau Bani yang dianggap najis, jadi bukan makanan itu. Nah, ini baru mengerti beberapa hari setelahnya pengertian penglihatan itu. Saudara-saudara, tentang makanan yang najis, yang ketiga tadi katakan, apa yang Elohim tahirkan, jangan kamu mencemarkannya. Itu yang dimaksud adalah sesuai dengan 2 Korintus 7 ayat 1 yang menyatakan, karena kamu itu sudah dikuduskan oleh darah Yesua, berarti sudah beroleh keselamatan, sudah kudus, maka janganlah kamu mencemarkan diri dengan apa yang membuat kamu najis roh dan daging, dalam rangka menjaga, memelihara kekudusanmu di dalam takut akan Elohim. Ini maksudnya, saudara-saudara. Kalau sudah dikuduskan dengan darah Yesua berarti sudah beroleh keselamatan, maka setelah itu menjadi umat kudus, tidak boleh makan makanan yang najis seperti yang tertulis di dalam kitab Vayikra atau Imamat pasal 11 tadi, termasuk antara lain daging babi, ular, kelelawar, tikus, dan sebagainya. Itu tidak boleh dimakan untuk umat yang sudah dikuduskan Tuhan. Kalau makan itu berarti menjadikan roh dan dagingnya itu cemar. Nah, ini nggak boleh, tetap menjaga kekudusan. Oleh karena itu, di dalam penglihatan Petrus tadi yang ketiga ada ucapan, apa yang Elohim tahirkan atau sudah bersih, kudus, jangan kamu mencemarkannya. Petrus sudah dikuduskan, ditahirkan oleh darah Yesua. Berarti Petrus kudus, tidak boleh dicemarkan atau dibuat kotor, najis oleh daging babi, daging ular, kelelawar, dan sejenisnya, seperti yang tertulis dalam kitab Vayikra pasal 11 itu. Itulah, saudara, penglihatan. Kemudian penglihatan yang lain yang perlu saya sampaikan adalah ketika Paulus mau melayani di daerah Asia dilarang Roh Kudus, masuk daerah Misia ditolak. Terus mereka sedang tidur. Dalam tidurnya itu ada penglihatan untuk Paulus bahwa ada seorang di seberang pantai Makedonia itu berseru-seru melambaikan tangannya, memanggil-manggil Paulus dan kawan-kawannya untuk datang, dan mereka menjerit minta tolong. Dan keesokan harinya mereka berembuk tentang penglihatan itu, dan akhirnya mereka dapat peneguhan Roh Kudus bahwa mereka harus pergi menyeberang ke daerah Makedonia untuk memberitakan kabar baik keselamatan kepada masyarakat di Makedonia. Ternyata benar, saudara, mereka menyeberang ke Makedonia dan disitulah banyak mukjizat terjadi dan banyak orang dipulihkan, diselamatkan oleh pemberitaan kabar baik dari Paulus ini. Itulah, saudara, beberapa contoh penglihatan di dalam kitab suci. Masih banyak
lagi contoh-contoh penglihatan yang luar biasa. Saudara bisa baca kitab suci bagaimana Yeskiel, Abraham, bagaimana Mose dan seterusnya menerima perintah Elohim. Terima kasih sudah nonton video ini, sudah subscribe dan like. Sukses bagi saudara semuanya. Terima kasih sekali lagi.